3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4822. Dia ingin menjadi yang pertama menjara sumber jiwa iblis. Tuanku, si Kongzhen dan Lin Yuan Mahaguru bergegas untuk melihat Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia sangat polos dan sama sekali tidak peduli dengan perilaku leluhur guntur gelap. Banyak leluhur lain di bawah tahta juga tidak bergerak. Mereka menantikan leluhur guntur gelap di mata mereka. Melihat leluhur guntur gelap datang ke sumber jiwa iblis. Berdengung. Tiba-tiba, suasana keluarga iblis yang tak terlihat memenuhi udara. Di udara virtual, sosok yang diselimuti iblis Qi tiba-tiba muncul. Sosok itu penuh dengan roh jahat, ditutupi dengan kilau logam, dengan mata tertutup, seperti patung, dan berhenti di depan leluhur guntur yang gelap. Di mana pria itu? Keluar dari sini. Ayah dari guntur gelap berteriak pelan dan tiba-tiba meledak. Dalam kehampaan, senjata guntur gelap tiba-tiba muncul. Pada pistol guntur, cahaya guntur hitam melonjak, dan simbol guntur meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dan meledak dalam sekejap. Dengan keras, senjata guntur melonjak di mana ia lewat, merobek kehampaan di sepanjang jalan, dan datang ke sosok roh jahat dalam sekejap. Jika kamu berani masuk ke area terlarang keluarga iblis kami, surga akan menghukummu. Melihat senjata guntur gelap hendak menembus pihak lain, tiba-tiba sosok gas jahat itu tiba-tiba membuka pupilnya. Boom! Ada gas jahat yang menggelinding di pupilnya. Pupilnya seperti kaleidoskop, berputar seperti lubang hitam. Melahap semua yang ada di langit dan bumi. Bayangan jahat itu berteriak dengan marah dan mengepalkan tinjunya. Bang dang! Saat tinju keluar, langit dan bumi runtuh, dan tiba-tiba bertabrakan dengan senjata guntur yang gelap. Anda mendengar ledakan, dan senjata guntur dari leluhur guntur gelap runtuh dalam sekejap. Ledakan, raungan yang luar biasa meledak, dan kehampaan itu langsung hancur. Kemudian, sosok gelap itu tiba-tiba menghilang ke dunia. Guntur tersembunyi, hati-hati. Murid tahta menyusut, mendesis, cahaya sihir hitam menyala, dan bayangan sihir di lapangan terkoyak seperti guntur. Kecepatan pukulan ini langsung mengubah warna leluhur guntur gelap. Tangan kanannya terentang dan perisai guntur hitam berdiri di depannya. Pergi. Perisai guntur hitam meletus menjadi cahaya guntur dan menekan dunia. Ledakan. Bayangan datang langsung dari benturan, dan perisai guntur hitam bergetar hebat, lalu meledak secara langsung. Guntur gelap di balik perisai guntur terkejut dan terbang bermil-mil jauhnya. Melihat perisai guntur hitam hancur, leluhur guntur gelap tampak bingung. Bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, bayangan hitam itu tidak memiliki omong kosong, menyikat lengan bajunya dan meninju. Ledakan. Tinju meraung di depan leluhur guntur gelap. Mata leluhur guntur gelap itu tiba-tiba menyusut. Kilatan ganas melintas di matanya, mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian meledak. Ledakan. Dengan pukulan ini, guntur yang mengerikan meledak seperti semburan, langsung menyelimuti bayangan hitam. Bayangan hitam tidak mengelak dan membiarkan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya. Boom! Boom! Cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya berenang di atas bayangan hitam, dan kehampaan di sekitarnya meledak keluar dari retakan, tetapi bayangan hitam itu aman dan sehat, dan kekuatan tinju menyapu langsung. Ledakan. Pada saat berikutnya, leluhur guntur gelap itu langsung terkejut dan terbang puluhan ribu kaki jauhnya, dan ruang di depannya dan bayangan hitam langsung menjadi selokan yang dalam, yang sangat menakutkan. Kakek guntur gelap, yang dipukul mundur oleh bayangan hitam, berhenti dan kaget serta marah. Kamu. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Saya harus mengatakan, dia sedikit bingung saat ini. Dari mana orang ini berasal? Kenapa dia begitu kuat? Dalam menghadapi serangannya, tidak ada cedera sama sekali. Apakah ini masih manusia? Pada saat ini, pupil gelap dari bayangan hitam menatap leluhur guntur gelap dengan dingin, yang membuatnya merasa dingin dan kaku. Sial, apa-apaan ini? Guntur gelap berteriak dengan marah. Saat ini, di depan bayangan hitam, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam, terutama serangan bayangan hitam. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia tidak berani melawan dengan keras. Jika dia membawanya,
dia akan terbunuh atau terluka. Tapi bayangan hitam itu tidak takut dengan serangannya. Mereka yang masuk ke area terlarang akan mati. Di kejauhan, bayangan hitam tampak tenang. Boom, tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, pupil leluhur guntur gelap tiba-tiba menyusut, dan tangannya tiba-tiba tertutup. Saat berikutnya, cahaya guntur yang gelap tiba-tiba terbang keluar dari alisnya, dan cahaya guntur itu bergetar hebat. Jaring guntur berayun keluar. Pada saat ini, kepalan bayangan hitam tiba. Ledakan. Dengan ledakan cahaya tinju, cahaya guntur pecah dalam sekejap. Saat berikutnya, kepalan bayangan hitam itu langsung meledak di jaring guntur. Ledakan. Seluruh jaring guntur bergetar hebat. Saat berikutnya, jaring guntur langsung retak. Melihat pemandangan ini, guntur gelap di balik jaring guntur langsung menyusut menjadi bentuk ujung jarum. Pada saat ini, seluruh jaring guntur jatuh. Ledakan. Di mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di lapangan, leluhur guntur gelap langsung mundur hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tangannya langsung meledak menjadi kehampaan. Pada saat yang sama, tinju datang di depannya. Melihat pukulan itu datang, leluhur guntur gelap itu terkejut. Saat ini, dia tidak dapat menahan pukulan itu. Pada saat kritis ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan leluhur guntur gelap. Sentuhan permusuhan melintas di matanya. Dia meninju ke depan dan segel kepalan tangan tersapu. Ledakan. Jejak kepalan ini secara paksa menghentikan kepalan bayangan hitam, tetapi saat berikutnya, cetakan kepalan tangan itu langsung patah, dan cetakan kepalan ini langsung menuju ke orang tua itu. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu juga kaget. Siapa ini? Mengapa begitu tak terkalahkan? Di hadapannya, bayangan hitam akan terus menembak. Orang tua itu minum dengan dingin, tunggu sebentar. Namun, bayangan hitam itu mengabaikannya dan langsung meninjunya. Sialan, aku benar-benar mengira aku takut padamu. Mati. Orang tua itu melangkah keluar dengan satu langkah, dan tiba-tiba dua pisau ganda berwarna gelap bersilangan di tangannya. Dia membagi cahaya pisau silang. Boom, cahaya pisau langsung memotong kekosongan dan terbang ke bayangan hitam. Kapan? Saya tidak tahu apakah bayangan hitam itu terlalu malas untuk dilawan, atau apakah cahaya pisau lelaki tua itu terlalu cepat. Cahaya pisau silang yang mengandung teror dan roh pembunuh secara akurat mengenai dada bayangan itu dan bahkan mengeluarkan suara pertarungan emas dan besi. Puff, jubah di tubuh bayangan hitam hancur, memperlihatkan tubuh daging. Seluruh tubuh gelap, luka salib robek dari dada. Di lukanya, gas sihir kabur menyebar, dan tidak ada percikan darah. Sembuh. Murid lelaki tua itu berkontraksi dan berkata dengan kaget. Orang-orang melihat luka di dada bayangan hitam itu. Di sana, roh jahat berkabut melonjak, dan luka yang sembuh tidak bisa dilihat dari luar. Bayangan hitam bahkan tidak melihat dadanya. Sepertinya serangan lelaki tua itu membangunkannya, mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan tinjunya meledak lagi. Bab 4823. Ledakan. Kekosongan runtuh, dan dampak mengerikan yang dibentuk oleh tinju ini menyebar langsung ke segala arah. Tidak baik. Wajah lelaki tua itu terkejut dan menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Tatapan sengit melintas di matanya, dan pisau gandanya tiba-tiba berubah menjadi perisai pisau. Perisai pedang menjaga di depan tubuh dan membentuk pertahanan yang mengerikan dalam sekejap. Pada saat berikutnya, kepalan bayangan hitam itu sudah meledak di perisai pedang yang diperlihatkan oleh lelaki tua itu. Dengan sekali klik, pelindung bila langsung dihancurkan, dan udara bila di seluruh langit dipecah menjadi bila padat, yang ditembakkan ke segala arah, memotong kehampaan ke segala arah. Tapi serangan bayangan itu juga jatuh langsung ke orang tua itu. Ledakan. Orang tua dan leluhur guntur gelap Kiki terkejut dan terbang keluar dari langit. Bayangan virtual mereka berkedip dan hampir roboh di tempat. Mereka semua adalah orang mati, hanya menyisakan tubuh yang diubah oleh sumber tertinggi yang kuat dan sisa jiwa. Di bawah pukulan ini, tubuh mereka bergetar secara langsung. Seberapa kuat, orang-orang tua itu mendongak dan menatap bayangan hitam itu dengan marah. Mereka harus mengatakan bahwa bayangan hitam itu sangat kuat dan pertahanannya sangat buruk. Mereka sama sekali tidak takut dengan serangan mereka. Dengan satu pukulan, bayangan hitam itu melintas di depan lelaki tua itu lagi.
Sial, lihat pedangku, pedang jiwa gelap. Pegang tubuhmu dalam kehampaan, lelaki tua itu meraung, dan sebilah pisau tiba-tiba terbelah menjadi bayangan hitam. Di bawah cahaya pisau, nafas jiwa yang mengerikan keluar dan langsung menghilang ke dalam tubuh bayangan hitam. Namun, bayangan hitam itu berdiri diam, membiarkan cahaya pisau jiwa memasuki tubuhnya. Dengan embusan, cahaya pisau tidak masuk ke tubuh pihak lain, seperti batu yang tenggelam ke laut. Bayangan hitam itu tidak bergerak sama sekali, dan sebuah pukulan datang ke lelaki tua itu dalam sekejap. Apa? Orang tua itu terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani mengabaikan serangan jiwanya. Perlu dicatat bahwa jiwa keluarga gelapnya dapat menekan yang kuat di alam semesta ini. Monster macam apa ini? Ledakan. Terburu-buru, lelaki tua itu hanya punya waktu untuk menyilangkan pedang di depannya. Seluruh pria itu terbang mundur lagi. Kali ini, begitu tubuhnya berhenti, kehampaan di belakangnya telah hancur. Tidak tahan dengan dampak yang mengerikan. Sebelum tubuh lelaki tua itu stabil, kehampaan berfluktuasi. Bayangan sihir hitam tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu. Boom! Gas ajaib yang menggelinding menyapu dan ingin menelan lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu menunjukkan kepanikan. Dia akan tenggelam oleh gas jahat yang mengerikan ini. Tiba-tiba, ledakan. Di depan lelaki tua itu, sesosok muncul dan melambai ke arah bayangan hitam. Bang! Bagaimana bayangan hitam itu datang dan terbang mundur? Kekosongan di belakangnya diledakkan lapis demi lapis. Tubuhnya langsung ditekuk, seperti dipelintir. Yang mulia, orang tua itu menunjukkan keterkejutan. Orang yang melakukannya adalah Singgasana. Saat ini, Singgasana mengerutkan kening dan melihat bayangan hitam yang meledak di depannya. Matanya berangsur-angsur bermartabat. Tuanku, di satu sisi, di mana Qin Chen berada, Si Kongzhen dan Mahaguru Lin Yuan menyerap AC, dan mata mereka ketakutan. Murid Qin Chen juga menyusut. Saya melihat bahwa setelah bayangan hitam itu meledak, tubuh bengkok yang asli berputar dan pulih sedikit. Lengan dan dada yang patah dikelilingi oleh gas sihir hitam, dan menjadi aman dan sehat dalam sekejap. Tanpa luka, boneka setan. Tahta itu berkata dengan dingin, dan ada cahaya dingin yang mekar di pupil matanya. Guntur gelap dan yang lainnya juga menyedot udara dingin ke belakang, menunjukkan warna yang bermartabat. Pantas saja bayangan hitam bisa mengabaikan serangan mereka dan menjadi boneka tuan. Ini adalah boneka mayat setan Yuan. Boneka mayat iblis Yuan adalah boneka yang disempurnakan oleh sumber jiwa iblis. Mereka tidak bisa diganggu-gugat. Sebelum mereka meninggal, mereka setidaknya adalah ahli tingkat tertinggi. Mereka hanya bisa bertahan setelah tenggelam dalam ki iblis asli dari sumber jiwa iblis setidaknya selama 100.000 tahun. Penyulingan berhasil. Di dunia yang kacau, penguasa iblis jurang dengan cepat berkata dengan suara yang dalam. Boneka mayat iblis Yuan, Qin Chen mengangguk. Dia melihat sekeliling, matanya bermartabat. Jadi, inikah langkah pertahanan yang dilakukan oleh leluhur tua Yuan Mo di sini? Saat ini, boneka iblis menatap orang-orang dengan dingin. Hanya boneka mati. Singgasana mendengus dingin, boom, mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya langsung ke boneka ajaib itu. Ledakan. Telapak tangan besar itu berubah menjadi sangkar langit dan bumi, yang langsung memenjarakan boneka itu dalam kehampaan. Boneka itu terus menembak, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Singgasana. Pergi. Dengan tangisan rendah, tahta mengambil banyak leluhur gelap dan langsung menuju sumber jiwa iblis. Sekarang yang paling penting adalah sumber jiwa iblis, bukan boneka ajaib di depan Anda. Tidak perlu membuang terlalu banyak waktu untuk boneka ajaib. Si Kongzhen menatap Qin Chen dengan cemas, Tuanku. Jangan khawatir, tapi kami akan pergi juga. Qin Chen berteriak rendah, bergegas ke langit dan juga terbang ke sumber jiwa iblis. Dia tampak waspada dan melihat sekeliling, tidak terburu-buru. Dia percaya bahwa karena leluhur tua Yuan Mo disiapkan di sini, dia tidak menggunakan cara ini sama sekali. Benar saja, ketika Singgasana hendak mendekati sumber jiwa iblis. Mengaum, bayangan hitam tidak bisa melepaskan diri dari ikatannya dan tiba-tiba membuat raungan yang mengejutkan. Klik, klik, raungan jatuh, dunia berguncang, tanah retak dan meraung, dan selusin peti mati tiba-tiba keluar dari bawah tanah yang gelap.
Peti mati ini terbuka dalam sekejap. 17 setan hitam, langsung tergantung di antara langit dan bumi, membuka mata berdarah mereka pada saat bersamaan. 17 boneka ajaib. Ledakan. 17 boneka ajaib menembak bersama dan langsung menyerang sangkar yang ditampilkan oleh singgasana. Dengan keras, sangkar yang ditampilkan oleh singgasana itu langsung dipatahkan oleh serangan gabungan dari 18 boneka. Itu 18 susunan boneka ajaib. Tuan Iblis yang dalam berkata dengan suara yang dalam, "Hati-hati, Tuan. Daging dari masing-masing dari 18 boneka ajaib harus menjadi maha guru di tengah puncak untuk menahan penghancuran pemurnian. Setelah digabungkan, kekuatan bisa robek. Pertahanan tertinggi. Pertahanan tertinggi terlambat." Murid Qin Chen menyusut dan menatap masa lalu. "Saya melihat 18 boneka ajaib terbang menuju singgasana. Tuan, serahkan pada kami." Seorang lelaki tua meraung dan bergegas lebih dulu. Bang! Tongkat hitam panjang muncul di tangannya dan tersapu. Namun, 18 boneka ajaib tidak bergerak, tetapi meledak dengan satu pukulan. Boom! Tongkat hitam panjang ini langsung hancur, dan leluhur ini juga langsung patah di bawah gaya ini. Jiwa dihancurkan dan perlahan menghilang. Angin itu jahat, nenek moyang lainnya meraung. Namun, mereka juga kewalahan. Sebelum mereka sedih, 18 boneka ajaib berubah menjadi susunan besar pada saat yang sama dan dengan cepat diselimuti. Ledakan. Antara langit dan bumi, roh jahat yang mengerikan ditekan, dan semua orang terjebak di dalamnya untuk sesaat. Bab 4824. Aku akan menghentikan orang-orang ini. Kamu pergi dan menjara sumber jiwa iblis. Dengan minuman dingin, singgasana melangkah keluar dan meraung. Di tubuhnya, napas tertinggi yang terlambat tiba-tiba meledak. Sebentar lagi, pelangi dewa gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tangannya dan menyapu langsung ke 18 boneka ajaib. Boom! Boom! Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dalam sekejap. Memotong. 18 boneka ajaib menyalakan rune penusuk dan menekan tangan mereka pada saat bersamaan. Ledakan. 18 ki yang kuat, seperti pilar surga, menebas dengan gila-gilaan dan memusnahkan segalanya. Wajah singgasana berubah. Di bawah serangan 18 boneka ajaib, dia merasa tak tertahankan. Kekuatan yang dibentuk oleh kombinasi dari 18 boneka ajaib berada di luar pemahaman orang biasa, sehingga bahkan dia, yang pernah menjadi penguasa akhir, tidak dapat membawanya. Namun, mata takhta itu dingin dan tangannya tersegel. Sumber gelap yang mengerikan naik ke langit dan berubah menjadi batas antara langit dan bumi untuk mencegah represi dari 18 boneka ajaib yang kuat. Untuk sesaat, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Dan saat perang dimulai di kedalaman area terlarang yang gelap. Di luar penjara setan neraka. Para tetua iblis kuno dan yang lainnya ketakutan merasakan kekuatan mengerikan yang lahir di penjara iblis neraka di depan mereka, dan mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Dari kejauhan, Anda dapat melihat bahwa seluruh langit dan bumi dunia iblis berguncang dan melonjak di bawah kekuatan ini. Penatua Gumo, apa yang harus saya lakukan sekarang? Hati iblis yang lebih tua dan yang lainnya kehilangan suara mereka. Adegan seperti itu telah menyebar ke seluruh tanah leluhur Yuanmo. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di penjara setan neraka. Tepat ketika mereka sangat cemas. Di kejauhan, langit tanah leluhur Yuanmo tiba-tiba melonjak dengan suara gemuruh yang mengejutkan. Para tetua iblis kuno menoleh dan melihat bahwa roh jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan cepat di langit yang jauh, dikelilingi oleh sosok yang mengerikan, yang terbang dengan cepat. Melihat sosok ini, tetua iblis kuno dan yang lainnya dipenuhi dengan ekstasi. Patriark, ini Patriark. Hati iblis yang lebih tua dan yang lainnya meraung dengan penuh semangat. Pengunjungnya adalah kepala keluarga iblis Yuan, maha guru dari erosi Yuan. Begitu pria itu naik ke langit, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena dia jelas merasa bahwa kekosongan tanah leluhur iblis jurang bergetar hebat, dan kekuatan penghancur dengan panik melarikan diri. Jalan surga di dunia iblis sedang kacau balau. Apa yang terjadi pada tetua iblis kuno dan tetua jantung iblis? Dengan raungan, segera setelah maha guru dari jurang erosif jatuh, ki ajaib yang tak terhitung jumlahnya di dunia berkumpul. Matanya yang dingin menatap para tetua sihir kuno,
dan menatap dengan marah ke kedalaman penjara sihir tak terbatas di kejauhan. Ini adalah generator hantu. Benar-benar ada yang salah dengan generator hantu. Pada saat ini, Maha Guru dari jurang itu terkejut dan marah. Begitu sesuatu terjadi pada sumber jiwa iblis, seluruh keluarga iblis jurang mautnya akan mengalami bencana besar. Tuan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, orang dewasa dari keluarga iblis abisal kami datang ke tanah leluhur iblis abisal kami dengan orang-orang dari dunia bawah dan ingin memasuki penjara iblis neraka. Setelah memverifikasi identitas masing-masing, iblis kuno tetua membiarkan satu sama lain masuk, tetapi siapa yang tahu bahwa turbulensi seperti itu telah terjadi di penjara iblis neraka? Penatua hati iblis berkata dengan cemas. Orang-orang dari dunia bawah, murid Maha Guru dari jurang yang erosif menyusut dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu membiarkan orang-orang di dunia bawah memasuki penjara iblis neraka?" Ledakan. Maha Guru Ero Yuan berbalik dan mengangkat tangan kanannya. Penatua hati ajaib dicubit di tangannya oleh Maha Guru Ero Yuan. Seluruh orang dibawa dalam kehampaan dan tidak bisa bergerak. Tuan tertinggi Huixi Yuan, orang-orang di dunia bawah mengikuti orang dewasa dari keluarga iblis Yuan kita. Akhirnya, setelah berbicara dengan tetua iblis kuno, orang dewasa itu membiarkan pihak lain masuk. Saya orang dewasa dari klan Yuan Mo. Ya. Dia mengklaim sebagai yang tertinggi dari jurang maut. Dia memang orang kuat dari keluarga iblis jurang kami. Penatua hati jahat itu berkata dengan ketakutan. Tian Yuan tertinggi, kapan saya memiliki Maha Guru di klan iblis Yuan? Mengapa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya? Jurang erosif tertinggi adalah pembunuh. Hati sihir tetua buru-buru berkata, pemimpin klan, kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi setelah berbicara satu sama lain, tetua sihir kuno menyetujui persyaratan satu sama lain dan mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua tanggung jawab. Kami percaya pada kuno tetua sihir, jadi. Master tertinggi lainnya semuanya tampak ketakutan. Saat ini, mereka tidak berani menyembunyikan apapun. Setan tua, apa yang terjadi? Maha Guru Ero Yuan menoleh dan tiba-tiba menatap sesepuh iblis kuno. Gudong. Penatua iblis kuno menelan ludahnya dan tampak ketakutan. Apa yang kamu sembunyikan saat ini? Atau apakah kamu mengkhianatiku? Sosok tertinggi Ero Yuan tiba-tiba mendatangi sesepuh iblis kuno di depannya. Boom! Tangan kanannya langsung meraihnya dan memotretnya. Pada tahap selanjutnya, kekuatan tertinggi meletus. Puff! Tetua iblis kuno memuntahkan darah langsung dari mulutnya. Penatua iblis kuno berkata dengan suara yang dalam, pemimpin klan, bukan bawahannya yang sengaja menyembunyikannya, tetapi identitas orang ini istimewa. Dia harus memberitahu bawahannya dengan tegas dan tidak dapat dengan mudah memberitahu siapapun, jadi. Jangan bilang siapa-siapa, kursi ini adalah kepala keluarga iblis Yuan. Apakah kursi ini termasuk? Maha Guru dari jurang erosi menjadi marah karena malu. Telapak tangannya menekan keras dan berbunyi klik. Penatua iblis kuno tiba-tiba meraung, dan darah dari sudut mulutnya segera meluap. Jika kamu tidak mengatakannya lagi, aku akan membunuhmu. Maha Guru Ero Yuan menatap sesepuh iblis kuno dan membunuh. Kulit tetua iblis kuno itu kusut. Akhirnya, dia hanya bisa menggigit giginya, dia adalah penguasa iblis yang dalam. Dengan kata-kata ini, tetua iblis kuno merasa lega dan sebuah batu besar jatuh ke tanah. Apa? Tuan iblis yang dalam? Bukankah dia sudah mati selama bertahun-tahun? Bagaimana mungkin? Hati iblis yang lebih tua dan yang lainnya semuanya berseru. Jika tetua iblis kuno tidak mengajukan nama ini, mereka akan melupakan penguasa iblis yang dalam. Ini adalah keturunan leluhur tua, yang bertekad untuk menjadi pewaris keluarga iblis Yuan. Namun, kemudian, karena jatuh secara tidak sengaja, posisi pemimpin keluarga iblis Yuan akhirnya jatuh pada Maha Guru Ero Yuan. Tuan iblis yang dalam, tidak mungkin. Dia telah lama jatuh ke dunia bawah. Kakek saya menghabiskan energi bertahun-tahun dan tidak pernah memulihkannya. Bagaimana dia masih hidup? Maha Guru dari jurang erosif juga terkejut. Penatua iblis kuno berkata dengan getir, bawahan saya berpikir itu tidak mungkin. Tetapi mereka masih bisa mengenalinya jika mereka bukan penguasa iblis yang dalam. Dia mengatakan bahwa dia telah mengintai dalam kegelapan untuk memantau keluarga iblis dalam kita di bawah perintah leluhurnya. Selain itu,
Dia juga mengatakan bahwa keluarga gelap selalu berguna bagi keluarga iblis dalam kita, dan bahkan menghancurkan hubungan antara keluarga iblis dalam kita dan dunia bawah. Kali ini, dia dan orang-orang di dunia bawah juga ingin untuk memasuki penjara setan neraka untuk mencari bukti kriminal dari keluarga gelap. Apakah ini benar? Melihat ekspresi dan narasi dari sesepuh iblis kuno, Maha Guru Ero Yuan terkejut. Perlu dicatat bahwa ketika dia berada dalam kekacauan para dewa dan lautan iblis, dia juga mengetahui beberapa berita dari Kaisar Abadi. Orang-orang yang memecahkan kata-kata dan mengubah formasi dalam kekacauan para dewa dan lautan iblis adalah keluarga gelap. Benarkah penguasa iblis dalam masih hidup dan telah menuruti perintah nenek moyangnya? Maha Guru dari jurang tiba-tiba tenggelam dalam hatinya. Apakah Lao Tzu tidak mempercayai dirinya sendiri? Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.